Halo sahabat Katolik semua dimanapun sahabat berada. Kembali lagi bersama saya Laurentius Oscar Ukat pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini kita akan memulai dengan cerita orang kudus yang diperingati pada hari ini, tepatnya tanggal 4 November tahun 2021. Hari ini Gereja Katolik di seluruh dunia memperingati tanggal 4 November sebagai peringatan wajib bagi Santo Carolus Borromeus, seorang uskup. Santo Carolus Borromeus pada masa kecilnya ia mempunyai nama yaitu Charles Borromeo. Ia merupakan seorang keturunan bangsawan. Ayahnya adalah Charles Gilbert Pangeran, dan ibunya yang bernama Margaret adalah anggota cabang dari Wangsa Medici di Milan. Ia merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara. Ia lahir di Kastil Arona di Danau Maggiore yang letaknya 36 mil dari Milan pada 2 Oktober 1538. Borromeo menerima tonsur saat ia berusia sekitar 12 tahun. Pada saat itu, paman dari pihak ayah yaitu Giulio Cesare Borromeo menyerahkan kepadanya penghasilan dari biara Benediktin di Sts Gratinian dan Felip. Borromeo menjelaskan kepada ayahnya bahwa semua pendapatan dari biara di luar apa yang diperlukan untuk mempersiapkannya untuk berkarir di gereja adalah milik orang miskin dan tidak dapat digunakan untuk hal yang bersifat duniawi. Ia mendaftar di Universitas Pavia dan mengambil bidang studi hukum perdata dan kanonik. Karena adanya hambatan bicara, ia dianggap lamban. Tetapi berkat ketekunan dan usahanya yang membuatnya mengalami kemajuan yang sangat besar. Pada tahun 1554, ayahnya meninggal. Meskipun ia memiliki saudara yang lebih tua, ia diminta keluarganya untuk menangani pengelolaan usaha domestik keluarga mereka. Ia menyelesaikan pendidikannya pada tanggal 6 Desember tahun 1559. Pada tanggal 25 Desember tahun 1559, Paman Borromeo, Kardinal Giovanni Angelo Medici, terpilih sebagai Paus Pius yang keempat. Paus yang baru terpilih meminta keponakannya yaitu Santo Carolus Borromeus untuk datang ke Roma. Dan pada tanggal 13 Januari 1560, pamannya mengangkatnya sebagai apostolik protonotaris. Tak lama kemudian, pada tanggal 31 Januari 1560, pamannya yang sebagai seorang paus mengangkatnya menjadi kardinal. Dan sebagai kardinal keponakan, ia mempercayakan dalam hal publik maupun segel rahasia gerejawi. Dia juga dibawa ke pemerintahan negara gereja dan menunjukkannya menjadi pengawas dari Fransiskan, Karmelit, dan Ksatria Hospitaler. Selama 4 tahun di Roma, Borromeus hidup dalam kesederhanaan, menjalankan kewajiban kuria Roma untuk mengenakan pakaian hitam dan mendirikan akademi orang terpelajar, Akademi Malam Vatikan, menerbitkan memoir mereka sebagai Noctes Viticania. Borromeus mengorganisasi sesi ketiga dan terakhir dari Konsili Trente pada tahun 1562 sampai 1563. Dia memiliki andil besar dalam pembuatan Katekismus Romanus.
Pada tahun 1561, Borromeus mendirikan dan menganugerahkan sebuah perguruan tinggi di Pavia. Hari ini dikenal sebagai Almo Collegio Borromeo yang ia dedikasikan untuk Santo Justina dari Padua. Pada tanggal 19 November 1562, kakak laki-lakinya Federico tiba-tiba meninggal. Keluarganya mendesak Borromeo untuk meninggalkan gereja untuk menikah dan memiliki anak, sehingga nama keluarga mereka tidak punah. Tetapi ia memutuskan untuk tidak meninggalkan gereja dan negara. Kematian saudara laki-lakinya bersama dengan kontaknya dengan para Yesuit dan Teatin dan teladan dari para uskup seperti Bartolomeus dari Praga adalah pendorong semangat Borromeus untuk mengamalkan martabat Borromeus terhadap kehidupan Kristen yang lebih ketat dan kooperatif. Dan ia bertekad untuk mengamalkan martabat dan tugas-tugas uskup sebagaimana disusun oleh Konsili Trente baru-baru ini. Borromeus kemudian ditunjuk menjadi administrator di Keuskupan Agung Milan pada tanggal 7 Februari 1560. Setelah keputusannya untuk mempraktekkan peran uskup, ia memutuskan untuk ditabiskan menjadi imam pada 4 September tahun 1563. Dan pada tanggal 7 Desember 1563, ia ditabiskan menjadi uskup di Kapel Sistina oleh Kardinal. Setelah itu ia resmi diangkat sebagai uskup Milan pada 12 Mei 1564. Sekian cerita kita tentang Santo Carolus Borromeus yang dimana saat masih muda ia sudah diangkat menjadi seorang paus dan menduduki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan mereka pada saat di Milan. Sekian dari saya, salam sehat selalu untuk sahabat Katolik semua. Terima kasih.